Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Tirsata Iras yang akan membagikan khotbah Minggu Sengsara dalam kitab Markus pasal 15 ayatnya yang ke-20b sampai ayatnya yang ke-32. Dan saya berharap berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, bersuka cita dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau adalah sumber kebenaran, firman yang hidup. Kami percaya ketika hati kami diisi dengan bejana, hati kami diisi dengan kebenaran firman-Mu, maka kami menjadi kuat, iman kami kokoh, teguh, dan terus hidup setia kepada Tuhan. Maka saat ini kami dimanapun berada akan mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Diberkatilah kami semua, baik yang memberitakan firman, tapi juga yang mendengarkan kebenaran firman. Tuhan Yesus dipermuliakan. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, Markus pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-20b hingga ayatnya yang ke-32, Yesus disalibkan. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia, lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan, dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias Raja Israel itu turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya." Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, luar biasa dialami oleh Tuhan Yesus ketika dia datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Sebab kita tahu bersama Tuhan Yesus, dia tidak pernah bersalah, tidak pernah melakukan kejahatan, tetapi dia harus menanggung segala dosa dan kesalahan kita, supaya kita umatnya diselamatkan. Pengorbanan Yesus, kasih Yesus itu sangat luar biasa. Kasih yang tanpa pamrih, kasih yang tidak menuntut balas, kasih agape. Unlimited love, kasih Allah tidak ada batasnya. Kalau kasih kita manusia itu ada batasnya, punya limit. Bahkan ketika kita berbuat kasih, terkadang saudara, kita melakukan itu dengan tidak tulus, ada maksud di dalamnya, ada udang di balik batu. Tapi Yesus dia murni menyatakan kasihnya, walaupun dia harus menderita. Sengsara, via dolorosa, penderitaan yang tidak ada tandingannya. Itulah yang dialami dan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan,
kitab Markus yang baru saja kita baca, itu mengisahkan tentang penyaliban Yesus. Injil Markus ini menulis bahwa Yesus dibawa keluar kota ke tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Itu berarti tempat ini sangat mengerikan. Nah, saudara yang kekasih, Yesus mengalami siksaan yang luar biasa, sehingga secara fisik tidak mampu lagi berjalan, apalagi harus memikul salib. Sebab dia ketika berjalan pikul salib dicambuk, mengalami siksaan yang sangat hebat. Sehingga dikatakan bahwa salib itu dipikul oleh orang yang bernama Simon. Prosesi perjalanan Yesus menuju Golgota masih terus diwarnai dengan penghinaan. Sebab dikatakan mereka memberi Yesus anggur bercampur mur, tetapi Yesus menolaknya. Dan puncak penderitaan Yesus adalah di kayu salib. Mereka menyalibkan Yesus tanpa ada rasa bersalah dan penyesalan sedikit pun. Dikatakan bahwa saat Yesus disalibkan, waktu menunjukkan jam 9. Setelah mereka menyalibkan Yesus, maka mereka membagi-bagi pakaian Yesus dan membuang undi, menentukan bagian masing-masing. Di atas kepala Yesus ada mahkota yang bertuliskan Raja Orang Yahudi. Dan bersama dengan Yesus disalibkan juga 2 orang penyamun, yang satu di sebelah kiri dan yang satu di sebelah kanan. Yesus yang tidak berdosa disalibkan dengan orang-orang yang berdosa. Salib Yesus adalah tanda solidaritas bagi manusia yang berdosa. Itulah kita, saya dan saudara. Di atas kayu salib, mereka masih mengolok-olokkan Yesus, menyampaikan kata-kata hinaan dan hujat terhadap Tuhan Yesus. Mereka ini adalah semua orang yang lewat di tempat Yesus disalibkan, tetapi juga di dalamnya ada para imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Sungguh tragis dan ironis tanggungan yang harus dipikul oleh Tuhan Yesus. Salibnya begitu berat, menindih, dan sangat menekan. Tapi semua itu dilakoninya dalam keikhlasan, dalam kesabaran dan kesetiaan kepada Bapa di sorga. Tujuannya hanya satu, yaitu supaya kita selamat. Ya, saya selamat. Saudara-saudara juga bisa selamat. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca Markus pasalnya yang ke-8 ayat 34b, di situ dikatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Tidak mudah menyangkal diri, apalagi memikul salib. Banyak orang lebih memilih mendapatkan mahkota yang berarti kemenangan daripada harus memikul salib. Itu adalah tanggungan yang berat. Sebab salib menjadi lambang penderitaan, bahkan lambang kesengsaraan dan siksaan. Tapi sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus berani pikul salib. Artinya kita berani berkorban, berani menderita, berani melakukan kebenaran dan mempertahankan apa yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Pikul salib juga berarti siap menghadapi tantangan, tidak mundur dalam pergumulan-pergumulan hidup, tapi maju terus, menghadapi dan mengalahkan setiap tantangan dan pergumulan hidup. Pikul salib itu berarti bahwa kita sanggup melakukan apa saja. Walaupun berat yang kita pikul, tanggungan yang kita hadapi itu sangat sulit. Pergumulan kita berat. Tapi ketika kita berjalan bersama Yesus,
melihat pada salib yang penuh dengan kemuliaan, kita yakin Tuhan akan meringankan beban kita. Sebab salib bukan sekedar hiasan, baik liontin atau kalung. Bahkan salib bukan sekedar aksesoris yang memperindah rumah orang Kristen. Tapi salib juga berarti kuk atau tanggungan yang harus kita pikul atau harus kita hadapi. Orang yang berani pikul salib adalah orang yang betul-betul setia dan konsekuen pada panggilan iman sebagai orang percaya. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita semua diingatkan bahwa tidak mudah memang menghadapi kenyataan. Ada yang bergumul dengan masalah rumah tangga. Ada yang bergumul dengan masalah ekonomi, masalah pekerjaan. Ada yang bergumul karena masalah kesehatan. Bahkan juga dengan pergumulan anak-anak, masa depan mereka, studi mereka, dan lain sebagainya. Nah, saudara yang kekasih, sebagai orang beriman, kita yakin bahwa realita ini adalah sebuah salib yang harus kita pikul. Tidak mudah dan tidak gampang memang. Tapi sebagai orang beriman, kita yakin bahwa setiap peristiwa yang terjadi ada rencana dan maksud Tuhan di dalamnya. Bahkan saudara, ketika virus corona juga masih ada, itu berarti bahwa Tuhan sementara berproses memulihkan jagat raya, termasuk di dalamnya Tuhan berproses memulihkan kita manusia ciptaannya. Jangan mengeluh, jangan berbantah, jangan menggerutu, dan jangan mundur. Pikulah salib Yesus, kenakanlah kuknya, dan berjalanlah bersama Yesus. Mintalah kekuatannya. Tuhan tidak menutup mata dengan keadaan kita. Tuhan tidak menutup telinga mendengar setiap detail doa kita, teriak minta tolong kita. Dia Tuhan Immanuel yang terus beserta dengan kita. Tuhan bukan saja merefresh dunia ini, tapi juga merefresh kehidupan kita. Memurnikan kita, menjadikan kita sebagai saksi-saksi yang hidup, mau menyatakan kemuliaan, bahkan kebesaran Tuhan di dunia ini. Karena itu saudara, walaupun salib kita berbeda, tapi cara kita memikulnya, menghadapinya adalah sama. Berserah kepada Tuhan. Memohon kekuatan Tuhan, memohon pembentengan, memohon penyertaan Tuhan. Sebab disadari dalam perjalanan hidup di dunia ini saudara, kita tidak pernah sepi dari pergumulan. Orang nanti berhenti bergumul, pikul salib ketika kemah kehidupannya sudah dibongkar oleh Tuhan. Tapi ketika kita masih ada dalam kemah kehidupan, dalam kefanaan, pergumulan atau salib itu tidak akan pernah sepi dari perjalanan hidup kita. Tapi yakin bahwa kita ini adalah umat Tuhan, sangat dikasihinya. Kita ini adalah milik pusakanya. Dia tidak pernah membiarkan kita. Sekali lagi bahwa dia terus mendengar setiap detail doa kita, teriak minta tolong kita, apa yang kita sampaikan selalu dijawab oleh Tuhan. Tidak cepat, tidak terlambat, tetapi selalu tepat waktunya. Tuhan beserta kita. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang hebat, dahsyat, dan luar biasa. Kami percaya Engkau sendiri Tuhan yang sudah memikul salib untuk pengampunan dan keselamatan, bahkan hidup kekal. Ketika di dunia ini juga kami harus pikul salib dengan berbagai gumul hidup. Kami yakin Tuhan Engkau tidak membiarkan kami. Tuhan punya rencana dan maksud dari semua yang kami hadapi. Bahkan setiap detail doa kami didengar, dijawab oleh Tuhan tepat pada waktunya. Karena itu kuatkan kami, teguhkan iman kami. Berjalan bersama Yesus sungguh indah dan sungguh mulia. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang setia dan taat. Karena itu berkatilah kami semua,
Bapak Ibu yang sementara menyaksikan video ini, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dimanapun mereka berada, tetap mengalami kasih, berkat, dan penyertaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Tirsa Tairas bermohon kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara terus dukung YouTube channel Tirsa Tairas dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran firman Tuhan, tekan tanda subscribe, like, juga lonceng, berikanlah komentar yang membangun, dan bagikanlah video ini supaya nama Tuhan terus dipermuliakan. Tuhan memberkati. Amin.